Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari kelas 10.1, ingin menyampaikan hasil ringkasan saya dari bab 2 halaman 18 sampai 30. A. Prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Kesan bahasa proto dan deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti seperti berikut. Prasasti di Kedukan Bukit Palembang 683 Masehi. Prasasti di Talang Tuwo dekat Palembang 684 Masehi. Prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka 686 Masehi. Dan prasasti di Karangbrahi Meringin, daerah Hulu Jambi 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu busur tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Palawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai 13, yaitu pada masa Sriwijaya. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14. Seperti Pagaruyung Sumatera Barat 1356, Minye 7 Aceh 1380, dan Kuala Berang Terengganu Malaysia 1387. Prasasti Terengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. B. Menulis Melayu klasik. Pemerintah jatuh bangun yang pada giliran bertumpu di kawasan Selat Melaka ditandai dengan kegigihan Sang Sepurba beserta sahabat dan keturunannya kembali mendirikan kejayaan Melayu, mulai dari Bintan, Indragiri, Kuantan, kemudian kembali ke Bintan. Dapat dikumpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka 1405 sampai 1511. Komunikasi mereka kemudian dipersatukan oleh bahasa Melayu. Akibatnya bahasa Melayu dipahami banyak orang. C. Raja Ali Haji Bahasa Melayu Modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dalam beberapa hal, yaitu: satu, karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun, walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. 2. Perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. 3. Ada upaya menata bahasa. 4. Kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. 5. Telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. 6. Orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisaan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Dari ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji 1808 sampai 1873 sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa nasional Indonesia. D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemerajaan Melayu di kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera berada di keadaan yang rawan pada abad ke-19. Bahasa yang dipakai penduduknya terus menunjukkan perkembangan positif. Bahasa ini semakin tersebar, sementara bagaimana kebanyakan dari bangsa mereka sendiri di kawasan ini telah fasih berbahasa Melayu daripada bahasa asal mereka. Khusus sesungguhnya tidak diterbentahkannya lagi bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah bahasa Melayu Riau. Penamaan bahasa Melayu Riau berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa Melayu tersebar antara kawasan Selat Malaka dan pantai. Ini faktor sejarah yang dimilikinya harus ditelusuri sejak masa Muara Takus. E. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam 6 kelompok sebagai berikut.
1. Dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. 2. Dialek Petalang. Dialek Petalang lebih muda dari dialek masyarakat asli. Dari bukti-bukti yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri bahasa Melayu klasik adalah sebagai berikut. Banyak menyerap kosakata Arab, menggunakan aksara Arab, kalimatnya panjang-panjang berulang berbelit-belit. Banyak menggunakan kalimat pasif, menggunakan bahasa istana, kosakata klasik, rakna, mutu, manikam, edan, kasmaran, mabuk, asmara, sahaya, mahyul, bersedih. Banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, alkisah, hatta, adapun banyak menggunakan kalimat sungsang dan banyak menggunakan partikel pun atau lah. Sekianlah hasil ringkasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.